Baiklah kepada adik-adik semua, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Mari kita mulai belajar kita pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kalau sudah agar waktunya cukup, mari kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi untuk nomor 1 ini kan inti bab yang sedang kita bahas ini adalah tentang kata-kata perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini. Jangan lupa perilaku menyimpang ini ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang konsep sosialisasi. Tentang konsep sosialisasi. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa proses sosialisasi ini kan ada 4 kemungkinan. Yang pertama, ada seseorang yang berada di lingkungan yang positif, kemudian proses sosialisasinya berjalan dengan baik, sehingga kan hasilnya positif. Nah, ini kan kita sebutnya adalah sosialisasi, kita nyebutnya sosialisasi yang sempurna. Kan kita kemarin disepakatin gitu. Kenapa Ibu? Oh ya, makasih ya Bu. Nah, itu yang pertama kan. Kemudian juga kemarin kita bahas kondisi yang kedua, awalnya positif atau ada di tempat yang baik, yang kondusif, tapi ada sesuatu yang salah. Jadi akhirnya hasilnya itu negatif. Nah, ini kita sebutkan kemarin adalah kita menyebutnya sosialisasi yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Ini latar belakang tentang kata menyimpang itu. Sempurna. Tolong dipahamin konsep dasarnya. Kemarin sosialisasi pertama kondisinya baik, positif, kondusif gitu ya. Nah, kemudian prosesnya berjalan baik, hasilnya positif, disebut sosialisasi yang sempurna atau sudah seharusnya. Yang kedua, posisinya awalnya positif, kondusif, baik dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang salah sehingga hasilnya negatif. Itu disebut sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, kemudian yang ketiga, awalnya memang udah tidak baik. Oke, awalnya tidak baik, kemudian berjalan dengan berbagai cara, tapi hasilnya negatif juga, tidak baik juga. Nah, jangan lupa ini kan kita nyebutnya sosialisasi, kita nyebutnya sosialisasi sub. Jangan lupa ada kata sub. Sub budaya, disebut sub budaya yang menyimpang. Disebut sub budaya yang menyimpang. Saya pindahin sedikit ya. Sub budaya yang menyimpang. Nah, kemudian yang paling keren itu ada seseorang dalam kondisi yang tidak baik, kurang kondusif dan sebagainya, kemudian prosesnya menjadi sesuatu yang baik, yang positif. Nah, ini hanya terjadi bila seseorang tersebut yang kita sebut mempunyai pribadi, kita nyebutnya pribadi yang unggul. Nah, itu adalah 4 kemungkinan sampai hari ini menurut teori sosiologi dalam suatu proses sosialisasi. Singkat cerita, yang ujungnya negatif inilah, yang akan yang menimbulkan yang kita sebut dengan kata-kata penyimpangan. Apakah itu pelaku menyimpang, apapun ternyata kita sebut dengan penyimpangan sosial. Jadi ulang singkatnya, sosialisasi ada 4 kemungkinan, positif-positif, positif-negatif, negatif-negatif, negatif-positif. Perilaku menyimpang ini, perilaku menyimpang yang sedang kita bahas ini, atau penyimpangan sosial yang akan terjadi, itu diawali kalau hal ini terjadi yang ujungnya negatif ini. Nah, itu adalah hubungan dengan bab yang sebelumnya yang kita sebut dengan sosialisasi. Oke, itu yang pertama. Jadi jangan lupa kata perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial itu karena kegagalan sosialisasi. Perilaku menyimpang dan penyimpangan sosial itu disebabkan karena gagalnya proses sosialisasi pada kemungkinan yang kedua dan yang ketiga ini, yang ujungnya negatif. Nah, itu yang pertama. Oke, itu penjelasan mengingatkan materi yang kemarin. Saya hapus ya.
Sekarang sosialisasi, di sini kan ada kata merupakan penyimpangan apa. Nah, penyimpangan itu, ini P-nya penyimpangan, itu pertama bisa dilihat dari sifatnya. Jadi penyimpangan itu sifatnya, ada namanya penyimpangan positif dan ada penyimpangan negatif. Nah, penyimpangan positif itu adalah terpaksa dilakukan. Jadi penyimpangan positif itu adalah penyimpangan yang terpaksa dilakukan. Ini terpaksa. Jangan lupa penyimpangan positif, penyimpangan yang terpaksa dilakukan. Nah, kalau penyimpangan negatif itu dia sengaja dilakukan. Sengaja dilakukan. Jadi penyimpangan yang negatif adalah penyimpangan yang sengaja dilakukan. Kalau ini terpaksa dilakukan, itu sifatnya. Kemudian penyimpangan dari sisi sanksi, teorinya bilang begitu. Penyimpangan dari sisi sanksi ada namanya penyimpangan primer, ada penyimpangan primer, sama penyimpangan sekunder. Nah, gitu. Jadi penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Itu dari sisi sanksi. Jadi kalau dari sanksi dia ada penyimpangan primer. Ini sanksi nih. Primer dan sekunder. Kalau dari sisi sifat dia ada penyimpangan positif. Penyimpangan positif penyimpangan yang terpaksa dilakukan. Orang terpaksa melakukan penyimpangan tersebut. Kalau penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang sengaja dilakukan, bahkan direncanakan. Nah, itu sifat dan sanksi. Tapi dalam konteks pelaku gitu ya. Jadi penyimpangan dalam konteks pelaku. Nah, pelaku. Ada namanya penyimpangan individual, perorangan. Penyimpangan perorangan. Dalam bahasa psikologi, terkadang kita sering menyimpang pada saat kita sendiri. Itu perorangan. Tapi ada juga penyimpangan yang bersifat bersama. Bersifat bersama gitu ya. Perorangan bisa disebut juga individual. Nah, bersama ini disebut juga penyimpangan yang disebut penyimpangan kolektif. Kolektif, bersama. Nah, yang lebih sadis lagi, kalau penyimpangan itu dari si pelaku ya, itu terorganisir. Nah, ini penyimpangan yang terorganisir. Dan nama lain ini, bahasa kerennya adalah mafia. Nah, itu teori sederhananya tentang kata penyimpangan. Sifatnya bisa sifat yang positif, terpaksa, penyimpangan yang terpaksa dilakukan. Kalau negatif yang sengaja atau direncanakan dilakukan. Penyimpangan dari sisi sanksi primer, itu penyimpangan primer itu artinya penyimpangan yang masih bisa diterima, masih bisa dimaklumi, penyimpangan yang masih bisa ditoleransi, itu primer. Kalau penyimpangan sekunder itu penyimpangan yang sudah tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, tidak bisa ditoleransi. Jadi kebalikan dari primer. Nanti rinciannya kita bahas pada waktu contoh bab penyimpangan primer dan sekunder. Nah, dari sisi pelaku, jadi yang ada penyimpangan perorangan atau individual. Jadi dia melakukannya sendiri. Pelaku dilakukannya sendiri, direncanakan sendiri, tidak ada orang lain, hanya dia pelakunya sendiri. Itu namanya perorangan. Tapi bisa juga dilakukan secara bersama-sama atau penyimpangan kolektif. Nah, yang lebih keren lagi pelakunya itu bisa terorganisir. Itu yang kita sebut dengan mafia. Saya udah sering bahas, contoh yang terkenal tuh kalau di Jepang tuh yang terkenal namanya Yakuza. Kalau di Italia namanya mafioso. Kalau di Jakarta ini ada namanya mafia Anton Medan dulu. Ada yang dari Timur, ada berapa geng dari Ambon, ada berapa geng dari Papua. Nah, jadi itu geng-geng itu. Tapi ada itu yang dikenal. Tapi sebetulnya lebih banyak mafia yang tidak dikenal. Karena mafia itu kalau terlalu dikenal, itu malah nggak bagus. Mafia itu adalah seharusnya dia tidak diketahui, tapi kegiatannya tetap berjalan dan biasanya sangat rapi dan terorganisir. Bahkan kita nggak tahu siapa pelakunya. Itu baru mafia beneran. Oke? Mafia bola ya, Pak? Kenapa deh? Mafia bola. Mafia bola termasuk. Kalau mafia bola sudah diteliti itu kerjasama antara orang luar, para penjudi profesional, dan oknum-oknum dari dalam pengurusnya sendiri. Salah satu bentuknya adalah mengatur skor pertandingan.
Yang terkena itu kan mereka mengatur skor pertandingan. Kalau itu ada hubungannya dengan pengurus di dalam, tanpa bermaksud menuduh ya, kita nggak nyebut orang, tapi itu pasti ada oknum di dalam. Nah, terus di luar sana biasanya para mafia penjudi yang taruhan sampai ratusan juta untuk mengatur skor pertandingan agar memenangkan pihak-pihak yang milihnya salah. Kan biasanya mereka mengadakan semacam lomba, di pertandingan skornya berapa, maka dia akan usahakan skor yang paling sedikit dari paling tebakan-tebakan orang di dalam perjudian tersebut. Jadi misalnya ada yang nebak pertandingannya 1-1 gitu ya. Nah, yang menang tentu 1-1. Jadi sama mereka akan diatur jangan 1-1 hasilnya, jadi 1-2 atau 1-0 gitu. Jadi yang nebak tadi tidak ada yang benar. Kalaupun ada ya sedikit. Jadi mereka tetap memenangkan perjudian tersebut, dan biasanya mereka tidak saling mengenal. Itu biasanya mafia bola kayak gitu. Dan itu ternyata berlaku sampai dunia internasional gitu ya. Yang susah diatur itu kalau di UFC gitu. Ya ketonjok lah gitu. Oke. Nah, kalau Bayu kayaknya nih mafia apa ya? Kalau Bayu kan penampilan udah mafia nih kayaknya. Nih kayaknya online-nya juga kayaknya di kantor mafia di mana ini? Di rumah ini, Pak. Oh, di rumah. Iya kayaknya kayak di kantor apa gitu kan. Lampu atasnya tempe terang menderang jadi sampai nggak kelihatan yang ada di sekitarnya gitu. Oke, itu bercanda, tapi itu juga serius itu contoh-contohnya. Nah, jadi di sini kan dikatakan berdasarkan kuantitas jumlah kan. Jadi kalau dalam konteks jumlah pelaku, tentunya adalah maksudnya dilakukan bersama-sama karena beberapa orang, jadi bersama-sama. Karena kalau negatif ini kan sifat positif negatif. Sekunder itu dari sisi sanksi. Nah, kriminal itu bentuk. Jadi kriminal itu adalah bentuk penyimpangannya. Kemudian individu tadi kan ada pelaku, kan pelakunya individual atau perorangan. Nah, kalau dia rame-rame kan di sini ada kata-kata sekumpulan orang. Nah, berarti dia bersama-sama. Berarti itulah sebabnya kenapa jawabannya kolektif. Oke, paham ya? Semoga nomor 1 dipahamin. Kita pindah ke nomor berikutnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau kurang jelas, yuk silakan. Kalau yang terpaksa itu gimana? Terpaksa tuh gini, misal gini, saya kasih contoh konkret aja. Di Jakarta ini, di daerah Tanjung Priuk itu, ada seorang janda muda terpaksa jadi tukang ojek, bukan ojek online, ojek. Kenapa? Jadi ada seorang janda muda. Kenapa saya bilang janda muda? Dia baru menikah, masih punya anak bayi. Dia ditinggal suaminya karena suaminya terbunuh di dalam suatu tawuran di daerah Tanjung Priuk sana. Jadi dia punya suami terbunuh di dalam suatu tawuran gitu. Tawuran antar geng lah maksudnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya suaminya meninggal. Pada waktu suaminya meninggal itu dia cuma dikasih warisan rumah kontrakan yang belum dibayar, motor satu cicilan yang belum lunas, dan bayi kecil yang baru dilahirkan. Nah, jauh dari keluarganya. Jadi terpaksa dia harus menjadi tukang ojek dari motor peninggalan suaminya tadi. Nah, berarti kalau dalam konteks ilmu sosial kan jarang ada tukang ojek perempuan. Jarang tukang ojek perempuan. Kemudian secara penampilannya ya dalam bahasa penilaian laki-laki itu perempuan, janda muda itu nilainya 8. Jadi bayangin ada janda muda jadi tukang ojek. Kalau penumpangnya laki-laki kan ada pikiran-pikiran yang nggak bagus gitu loh. Ya, tapi itu terpaksa dia lakukan. Kenapa? Motor itu kalau dijual juga nggak bisa, gitu loh. Paling pisahnya dijaminkan gitu. Dia nggak bisa karena belum selesai cicilannya. Dia harus mencari pemasukan karena dia punya anak kecil. Kalau dia kerja itu dititipin sama tetangganya. Mau minta tolong dari ke saudaranya, ternyata dia sendiri pergi ke Jakarta, kabur dari kampungnya karena dia menikah kawin lari dengan suaminya yang terbunuh itu. Jadi kompleks masalahnya. Jadi terpaksalah dia menjadi tukang ojek perempuan untuk membayar cicilan motor peninggalan suaminya tadi dan untuk menghidupi bayinya yang masih kecil. Nah, itu terpaksa namanya. Kira-kira contohnya gitu, contoh konkretnya ada seperti itu. Terpaksa dilakukan. Ya, Dek, silakan. Kalau terpaksa tapi dia malah kayak mencuri kayak gitu-gitu gimana? Terpaksa mencuri. Kasusnya tuh misalnya gini, kan kita sering dengar beberapa berita, ada beberapa orang misalnya mencuri di perkebunan jati. Nah, dia motong jati kan.
Yang diambil ini sebetulnya nggak banyak, tapi memang tindakan dia adalah mencuri di suatu di perkebunan jati yang formal. Ya tetap dia disalahkan gitu loh. Cuman masalahnya kadang-kadang hukum kita yang nggak asik. Maksudnya orang mencuri yang nggak terlampau begitu berharga masih bisa ditoleransi dihukum. Tapi orang yang mencuri besar-besaran, kayaknya prosedur hukum kita malah nggak berjalan dengan benar gitu loh. Kalau dia sengaja, dia mencuri karena kalau dia mencuri, misalnya kan kalau di contoh media sosial itu ada seorang anak mencuri makanan ternyata untuk adiknya yang sedang sakit di rumah. Jadi masalahnya tinggal masalah logika dan hati nurani. Ada anak, memang dia mencuri makanan, tapi ternyata untuk adiknya yang sedang sakit di rumah, karena dia ternyata dua-duanya sudah yatim piatu. Nah, menurut kamu bagusnya gimana gitu? Harusnya kan hukum kan tujuannya kan adalah untuk melindungi masyarakat. Kalau ada anak yatim piatu sampai orang-orang di sekitarnya tidak memberikan bantuan, rasanya masyarakat juga ikut salah. Kan tadi ceritanya ilustrasi ada anak mencuri makanan untuk adiknya yang sedang sakit di rumah. Jadi sampai ada anak yatim piatu mencuri makan untuk adiknya, terus masyarakat di sekitarnya tidak peduli, tidak tahu, rasanya masyarakatnya ikut salah. Kalau dalam konteks hukum memang dia salah, dia mencuri, mengambil hak orang lain. Tapi dalam konteks sosial dan masalah kejiwaan masyarakat gitu ya, rasanya masyarakatnya juga salah. Nah, jadi harusnya masyarakatnya juga paham bahwa ada warganya yatim piatu sampai harus mencuri makanan untuk ngasih anaknya atau adiknya. Rasanya masyarakatnya juga nggak peduli juga. Kira-kira gitu maksudnya. Tapi mungkin maksudnya kamu ada yang lain ya. Mungkin contohnya lebih dikuatkan dikit. Maksudnya gimana sih pertanyaan? Maksudnya itu jadinya dia tetap masuk sifat positif atau dia mencurinya alasannya untuk apa gitu? Iya, kalau kayak tadi gitu contohnya. Ya gimana? Diulang. Ya misalnya karena misalnya dia harus ngasih makan adiknya gitu. Dia tetap masuk positif atau tetap positif kan terpaksa dilakukan. Terpaksa dia lakukan. Terbukti itu terpaksa dilakukan kalau dia sedang tidak terdesak, dia tidak akan mengambil hak orang lain. Jadi dia lakukan karena dia terpaksa melakukannya. Jadi itu disebutnya penyimpangan positif, terpaksa dilakukan. Kalau dia sedang tidak tertekan, tidak dalam kondisi yang seperti itu, dia tidak lakukan. Tapi kalau apapun kondisinya dia lakukan, berarti bukan terpaksa lagi, tapi sudah watak. Jadi kalau ada orang senang mengambil milik orang lain, walaupun dalam kondisi tidak terpaksa, itu sudah sengaja. Itu negatif. Namun nggak usah jauh-jauh. Saya punya anak bontot tuh. Anak bontot saya itu biasanya dia tuh dapat uang jajan harian. Uang jajan harian ini biasa dia punya hobi beli sesuatu lah di warung-warung tetangga. Nah, biasanya sih nggak banyak, cuma sehari itu 5.000 gitu ya. Untuk ukuran SD di Jakarta 5.000 biasa gitu ya. Kalau di desa mungkin besar, di Jakarta 5.000 tuh paling dapat kue 5 gitu loh. Nah, kalau kita lagi lupa ngasih gitu ya, dia ngambil sendiri karena kita punya di rumah tuh punya tabungan uang receh di satu tempat. Jadi kalau kita pulang ke rumah ada uang receh, kita taruh di sana. Jadi kalau ada yang mendesak silakan ambil di situ, tapi bilang gitu loh. Nah, anak saya yang bontot ini kadang-kadang main ambil aja, dia nggak pernah bilang. Tapi kan kita memaklumin karena dia cuma ngambil sesuai dengan haknya. Jadi dia kalau ngambil tuh nggak pernah lebih dari 5.000. Walaupun dia tahu uang di kantong itu, di tempat itu lebih dari 5.000 gitu. Tapi dia nggak pernah mengambil lebih dari 5.000 karena dia tahu ya dia jajannya 5.000. Dia merasa berhak mengambil uang jajannya karena lupa kita kasih. Nah, itu kita masih sebut terpaksa. Kan dia ngambilnya sesuai dengan yang biasa kita kasih aja, tidak lebih gitu loh. Sampai situ paham? Tapi kalau yang kamu contoh kamu tadi tetap terpaksa dilakukan karena untuk membantu orang lain atau pihak lain. Sampai situ paham? Paham, Kak. Makasih. Oke, cukup ya. Nanti yang primer sekunder akan kita bahas sesuai nanti ada contoh soalnya, yang pelaku juga nanti ada soalnya. Ya, tapi untuk konsep ini, kenapa kita tidak jawab negatif? Karena minta berdasarkan kuantitas jumlah pelakunya. Nah, jumlah pelakunya itu perorangan atau individual, bersama atau kolektif dan terorganisir. Nah, yang ini ada pembahasan tersendiri. Ini kan kejahatan terorganisir kan ketemu kata-kata kera putih, kera biru gitu kan. Itu ada istilahnya sendiri. Tapi ini dilakukan secara bersama-sama walaupun orang yang bekerja sama sendiri tidak saling mengenal. Saya kasih contoh konkret di dalam dunia pendidikan.
orang-orang itu untuk masuk ke berbagai perguruan tinggi itu berani bayar mahal, khususnya untuk fakultas kedokteran. Saya pernah mendengar berita dari cerita teman-teman yang ada di dalam itu, di dalam sistem maksudnya. Jadi ada orang yang sudah berani nge-DP kepada seseorang itu sampai 2 miliar. 2 miliar, 2 miliar kan 1 miliar itu kan adalah 1.000 juta gitu ya. Nah, dia sudah berani DP, pokoknya saya titipin uang 2 miliar. Gimana caranya agar anak saya bisa masuk di sebuah fakultas kedokteran di universitas ini, dia nyebutin. Nah, dia udah titip uang 2 juta. Supaya anak saya layak, pokoknya anak saya ada di sana dan bikin anak saya layak ada di tempat itu, maksudnya di fakultas kedokteran itu. Jadi oleh oknum tadi, oleh oknum lembaga itu, ya dia diajarin memang, diajarin agar dia layak ada di fakultas kedokteran. Jadi dia tetap dikasih privat, dikasih les, dikasih macam-macam gitu ya. Nah pada waktunya nanti dia dibantu. Dibantunya itu nggak mungkin bermain orang luar atau orang dalam, pasti permainan orang luar dan orang dalam. Jadi biasanya nanti oknum ini cuma ngomong ke orang di dalam tadi, ini nomor ini tolong dibantu. Nah, dia tidak harus di ranking 1. Misalnya fakultas kedokteran itu misalnya nerima dalam satu angka itu 40 orang, dia tidak harus di ranking 1, di ranking 40 pun nggak apa-apa. Yang penting pada waktu pengumuman, dia tercantum sebagai orang yang lulus diterima di fakultas kedokteran universitas itu. Nah, dia bayar kayak gitu sampai kayak gitu loh. Nah, itu contoh lain. Ada juga yang mafia-mafia yang bohongan. Mafia bohongan tuh biasanya kamu diminta nomor ujian kamu. Terus dia bilang gini, mau dibantu nggak nih biar kamu lulus? Kalau kamu nggak dibantu sama sekali. Kemudian dia kayak spekulasi, nanti kalau kamu lulus, ya nanti pembayaran itu kalau kamu lulus. Kalau nggak lulus nggak usah bayar. Padahal kamu sebenarnya lulus sendiri. Bukan gara-gara bantuannya dia gitu loh. Jadi akhirnya maka dia bilang nanti kamu bayarnya kalau kamu udah lulus saja. Tapi sekarang kamu serahin aja nomor peserta kamu biar nanti saya bisa sampaikan ke teman-teman di dalam agar nomor kamu diluluskan. Padahal dia nggak pernah tuh koordinasi. Nah itu mafia bohongan. Jadi kenapa? Karena kalau kamu sudah lulus dia ngancem gini. Dek kan kamu udah lulus nih, udah kita bantuin lulus gitu ya. Ya sesuai perjanjian ditransfer lah dana yang dijanjikan gitu loh. Ya kalau kamu nggak mau transfer dia ngancam itu. Saya bisa batalkan kelulusan kamu. Nah mau nggak mau kan akhirnya kamu kan jadi tertekan tuh, atau orang tua kamu jadi tertekan yang dihubungin oleh mafia itu. Nah maka kita tetap menyarankan pakailah jalur-jalur yang baik dan benar gitu. Karena ada beberapa kejadian ada orang nih sudah mau wisuda, tapi ternyata ada orang yang bisa membuktikan dulu dia masuk ke universitas tuh pakai jalur belakang. Nah maka wisudanya dibatalkan. Padahal udah mau wisuda loh dia. Gitu ya. Bahkan ada juga orang yang sudah diwisuda setelah dia bekerja kurang lebih 2 tahun di satu perusahaan, kemudian ada orang yang bisa membuktikan, ya biasanya itu orang-orang yang sama-sama sakit hati di dalam itu ya, membuktikan bahwa dia dulu masuknya dibatalin kelulusannya. Nah jadi kita tetap saja berusaha, kuliah itu kan niatnya baik, maka kita tempuh aja jalan-jalan yang baik sesuai kemampuan kita gitu ya. Saya nggak mau membahas lebih lanjut karena sensitif nih, karena obrolan kita nih didengerin orang banyak kira-kira gitu. Oke, itu penjelasannya. Nah, itu contoh mafia-mafia yang saya bilang di sini, sangat terorganisir. Pertanyaannya, kita nggak kenal nggak sama mereka? Nggak pernah bertemu. Hanya bertemu melalui sosial media. Salah satunya tentunya WA dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, maka nggak pernah ketemu, karena kalau ketemu berbahaya buat mereka. Ya, berarti prosesnya itu dijalankan sama mereka. Kalau Bu Mulus, ya lulus beneran, betul-betul diluluskan. Tapi hati-hati, belum tentu itu lulus gara-gara mereka, bisa jadi karena lulus kamu sendiri. Nah, tadi permainan hati-hati seperti penipuan, kesannya kamu diluluskan, padahal sebetulnya kamu lulus sendiri. Nah, itu ini ilustrasi tentang kata-kata terorganisir tadi, sangat rapi. Kalau dia mafia, pasti berpikiran panjang, dan kamu adalah orang yang kadang-kadang pun diancam. Jadi kamu sedang kuliah pun diancam lagi sama dia. Mas, ya ini tolong dong bantuin dana gitu loh. Kan udah selesai Pak urusannya dulu. Ya minta bantuanlah sedikit katanya gitu. Daripada nanti saya bocorin kalau Mas itu lulusnya karena dibantuin. Nah jadi akhirnya kamu punya ketergantungan sama dia. Karena memang niatnya memang niat jahat. Memanfaatkan kebutuhan orang lain agar menjadi sumber-sumber dana buat mereka. Maka hati-hati berhubungan dengan mafia model gitu. Kalau dia mafia, jarang baik. Kalau dia baik, nggak akan dia jadi mafia. Oke, mafia jarang baik. Kalau dia baik, nggak mungkin dia akan jadi mafia. Jadi ingat-ingat itu. Oke, cukup ya. Semoga paham untuk soal nomor pertama ini. Saya hapus boleh? Hapus ya. Oke. Ya, hapus.
Siap. Kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, nomor 2. Ini yang kamu minta tadi, contoh sederhana yang kamu minta tadi ini. Ada seorang pencuri, kan sering kita dengar di berita kehidupan sosial kita, seorang pencuri ayam. Ya salah, mencurinya tetap salah, jangan dibilang benar, dia mencuri ayam, gitu ya. Jadi jangan dibilang benar, tetap salah. Dia mencuri ayam. Ayam dicuri nih. Tapi ada lagi yang satu lagi mencuri harta rakyat, kan, mencuri harta rakyat. Gak usah disebutin lah contohnya, pokoknya udah tahu lah. Takut ada yang tersinggung nanti. Jadi yang satu mencuri ayam, yang satu mencuri harta rakyat dalam bentuk korupsi, miliaran sampai triliunan, gitu loh. Nah kemudian jadi seorang pencuri ayam dijatuhi hukuman lebih berat daripada pejabat yang udah disebutin, yang bukan apa yang nyebutnya soalnya, pejabat yang mencuri harta rakyat, tentunya maksudnya dalam bentuk korupsi. Oleh karena itu, di sini kan ada kata-kata pentingnya, pencuri ayam jatuh hukuman lebih berat. Pencuri ayam lebih berat daripada seorang pencuri harta rakyat. Nah, jadi kan ada kesan ketidakadilan hukum. Yang nyuri ayam dihukum berat, yang mencuri uang rakyat miliaran, proses hukumnya masih berjalan. Bahkan kayaknya sekarang sudah mulai diredam. Karena ini udah rahasia umum, jadi boleh saya jadikan contoh. Kan kita tahu berita bahwa terjadi korupsi di dana bantuan sosial kemarin oleh Menteri Sosialnya sendiri, yang akhirnya digantikan oleh seorang wanita dari Jawa Timur, kan gitu ya. Nah, sampai hari ini kita dengar ada kabar tentang kasus itu di berita, udah jarang. Di beberapa kasus yang lain, beberapa organisasi yang dianggap sebagai perusuh kegaduhan politik, rekening organisasinya sampai ditutup, di-cut gitu loh, agar tidak mendapat bantuan. Tapi apakah orang yang melakukan pencurian uang rakyat ini, rekening mereka ada kabar ditutup, terus ada rencana bahwa aset-aset yang dia sudah ambil dari kepentingan negara itu akan dikendalikan atau dikembalikan, nggak ada kabarnya. Di luar saya tahu belum ada kabarnya. Nah, jadi kan akhirnya masyarakat menilai, gila ya, jadi berarti para penegak hukum kita hanya berani kepada rakyat kecil. Tapi kalau ke para pejabat, mereka kok kayaknya menahan langkah, menahan apa gitu. Kayaknya kok nggak selesai-selesai, masalah kayak diredam-redam terus gitu. Dan itu bukan sekali dua kali. Udah puluhan kali kita dengar di media sosial. Kita nggak nyebut orang gitu ya, karena masih kita tetap menghormati hukum. Hukum itu kan ada kata-kata praduga tak bersalah. Kalau seseorang secara hukum belum dikatakan bersalah oleh pengadilan positif, pengadilan hukum maksudnya, maka dia belum boleh dibilang bersalah. Jadi pertanyaannya, kenapa sih yang pencuri ayam ini gampang banget dihukum? Karena hasil curiannya ada di dia, kayak orang tertangkap tangan. Emang yang ini nggak tertangkap tangan, kan ditangkap juga sama KPK. Tertangkap tangan, menerima uang dalam 6 koper besar, uangnya uang cash, ada di tangan, terus masih bilang dalam konteks penyelidikan, kan rasanya juga mencederai rasa keadilan di masyarakat. Nah, kan itu ya, itu ilustrasinya. Jadi akhirnya yang lebih memperparah lagi, ini kan bantuan untuk jutaan umat, untuk jutaan orang. Jadi bantuan sosial oleh negara kepada rakyat yang sedang terpapar oleh permasalahan pandemi, tapi dikorupsi juga gitu loh. Sampai ada yang berani bilang, atau bahkan beliau sendiri bilang, ini orang-orang modern layak dihukum mati. Bantuan sosial untuk orang banyak dikorupsi juga. Nah, jadi kayak orang bicara kayak udah mulut dewa bagusnya luar biasa, tapi aplikasi di lapangannya dia malah mengkhianati rakyat banyak yang memang lagi butuh bantuan di saat kondisi kayak gini. Karena hampir 11 bulan, ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang menjadi pengangguran tersembunyi. Banyak orang-orang yang usahanya terhenti. Mereka bertahan dari harta, bertahan dari tabungan. Ada suami yang bertahan dari gaji istrinya. Ada orang yang bertahan dengan menjual aset-asetnya. Terus di satu sisi kita ngelihat ada pejabat negara yang kita percaya untuk ngurusin kita, ternyata uang kita itu artinya uang rakyat gitu ya, ternyata malah dikorupsi dalam bentuk paket-paketnya. Dalam satu paket itu lebih dari 100.000, tapi paketnya lebih dari 7.000 paket.
Kira-kira kebayangan duitnya? Nah, kira-kira gitu. Apakah dilakukan sendiri? Susah dilakukan sendiri. Nggak mungkin dilakukan sendiri, ngurusin prosedur yang begitu panjang. Jadi pasti ada beberapa pihak atau minimal beberapa komponen di dalam departemen tersebut yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi itu susahnya. Jadi pertanyaan itu terjadi karena apa gitu kan ya? Oleh karena itu korupsi semakin berkembang. Oleh karena itu, karena begitu gampangnya para koruptor melepaskan diri dari dugaan dan sangkaan dan proses hukum itu, akhirnya oleh karena itu semakin berkembang. Jadi kasusnya itu semakin berkembang. Karena tidak ada efek jerah. Karena di beberapa negara koruptor itu kalau sudah terbukti bersalah dihukum mati. Berani nggak pemerintah kita mengambil langkah koruptor yang terbukti dihukum mati? Belum ada orang di Indonesia ini karena korupsi dihukum mati. Di negara-negara tertentu yang kita anggap mungkin kurang menghormati hak asasi manusia gitu ya, tapi mereka berani menghukum mati para koruptornya. Jadi artinya kan orang-orang akan berpikir ulang kalau mau mengkorupsi, kalau terbukti bersalah, wah saya bisa kehilangan nyawa sebelum waktunya. Kan kira-kira gitu. Nah, itu yang diminta disolin, jadi semakin berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang para pelaku penyimpang tadi, baik itu pencuri alam atau ayam dan para koruptor tadi, itu disebabkan oleh apa? Kalau jawabannya kebutuhan ekonomi, semua orang punya kebutuhan. Ya kan? Yang mencuri alam, mencuri ayam juga punya kebutuhan. Koruptor, saya yakin level orang kalau sudah sampai menteri itu jarang yang sederhana hidupnya. Jarang gitu ya. Sederhananya dia sama sederhananya kita beda. Kalau kita sekedar ada makan di rumah, dia mungkin 4 sehat 5 sempurna gitu loh. Nggak pernah meja makannya itu, dalam bahasa sindirannya, nggak mungkin meja makannya itu kosong dari makanan. Nggak mungkin kulkasnya kosong dari bahan-bahan makanan. Kalau di kita, mungkin hanya ada makanan pada saat kita mau makan. Nah, maka itu bukan masalah ekonomi. Ekonomi itu semua orang punya kebutuhan. Nggak mungkin orang nggak ada kebutuhan. Jadi harusnya ini bukan alasan. Kemudian sosialisasi yang tidak sempurna itu kan dalam konteks bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi penyimpangan pribadi. Nah, sistem pengendalian sosial yang lemah, keinginan dari dalam atau faktor internal, jadi maksudnya itu adalah bahwa korupsi ini didorong ada kondisi di dalam masyarakat atau di dalam satu lembaga yang membuka peluang agar itu dilakukan. Berarti pengawasan nggak berjalan. Jadi misalnya gini, maksudnya gini, kalau ada orang berpikir jawabannya D, nggak salah yang D itu. Misalnya, kenapa sih korupsi itu terjadi? Bisa jadi karena memang ada peluang atau ada suasana sehingga hal itu dilakukan. Kan itu berarti kan dari dalam. Tapi dilakukan dari dalam, itu berarti sesama orang di dalam yang harusnya menjadi suatu pembina di suatu departemen, menjadi pengingat agar departemen itu berjalan sesuai dengan amanat dari rakyat terhadap departemen tersebut. Berarti kan pengendalian di departemen itu kan nggak berjalan. Apalagi kalau pelakunya adalah tokoh utama dari departemen itu. Nah, jadi intinya tetap kembali ke sini, ada pengendalian sosial yang lemah. Kalau misalnya sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang, departemen itu bukan sesuatu yang menyimpang. Kan sosialisasi kalau ada yang berpikir maksudnya, sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Departemen itu bukan suatu kondisi atau lembaga yang menyimpang. Departemen itu dibentuk oleh negara adalah untuk menjalankan fungsinya, apapun kalimatnya tujuannya adalah untuk melayani kepentingan rakyat. Jadi departemen itu bukan sesuatu yang menyimpang. Departemen itu adalah alat negara sesuai dengan fungsinya untuk melayani rakyat. Jadi tidak ada yang salah dengan departemennya. Yang salah itu adalah pelaku-pelakunya. Nah, maka apapun kalau dari internal ini bisa, tetap aja ini terjadi karena ini. Ini juga bisa benar tapi karena ini. Intinya karena tidak ada pengawasan. Mungkin pengawasan secara sistem atau pengawasan dari hati nurani mereka sendiri gitu loh. Karena mengkorupsi bantuan orang banyak itu hampir sama, mohon maaf kalimatnya, cuma contoh ya, karena sering kejadian juga. Jadi mengkorupsi bantuan sosial untuk orang banyak itu hampir sama seperti kita mencuri di tempat ibadah. Nyambung nggak nih? Mencuri bantuan sosial itu hampir sama kayak kita mencuri dana di tempat-tempat ibadah kita. Kan di tempat-tempat ibadah itu kalau di masjid kan ada kotak amal tuh.
ada kotak amal gitu. Nah, ada orang mencuri di kotak amal, hampir kayak gitu dia. Jadi semuanya terjadi karena memang pribadinya yang tidak punya batasan atau bisa juga pengawasan yang lemah. Jadi apapun aja argumentasi kamu, semuanya kembali ke C. Oke? Nah, itulah sebabnya jawabannya adalah yang C. Semuanya kembali karena pengawasan dan sistem pengendalian yang lemah. Nah, itu penjelasannya. Kalau ada yang agak gimana gitu bahasanya dimaklumin. Saya paling suka bawa perasaan kalau ngomong ada negara, pejabat negara itu mengambil hak rakyatnya. Karena itu semuanya dari pajak kita. Itu dari sumber daya alam kita buat orang banyak, tapi diambil buat kelompok-kelompok tertentu. Itu penjelasan untuk nomor 2. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Oke, selesai ya. Kita tutup dulu yang bagian ini. Kalau itu kayak kasus gitu, jadi pemahaman sosial. Nah, kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, kalau di sini baru nih kita perlu perilaku Alek yang tadi yang udah dibacakan soalnya merupakan penyimpangan sosial yang disebabkan oleh apa. Jadi kembali lagi saya ingatkan teorinya. Supaya nanti jangan salah milih. Ini ada sosialisasi. Ini ingatnya sosialisasi nih. Ada 4 kemungkinan. Awalnya positif, prosesnya berjalan dengan baik, hasilnya positif. Tadi udah saya tulis, sosialisasi yang sempurna, sudah seharusnya. Saya kasih contoh misalnya, di Jakarta ini ada sekolah namanya lab school, laboratorium sekolah. Perpanjangan dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi guru-guru terbaik di UNJ itu biasanya latihan kerja, laboratorium kerja itu adalah di lab school. Tadi kan namanya juga laboratorium sekolah. Kemudian lab school ini jadi terkenal, menjadi salah satu sekolah favorit di Jakarta. Karena dia bagus secara fisik, penampilan, artinya sarana dan prasarana itu sekolah ini mendapat banyak bantuan dari orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekolah itu. Jadi orang-orang kalau kita lihat dari datanya itu, teman-teman atau adik-adik yang sekolah di lab school itu rata-rata bapaknya itu kalau nggak pejabat, pengusaha, direktur, pokoknya orang-orang yang secara ekonomi itu menengah ke atas. Jadi kalau mereka pensi itu dananya udah kayak mau pesta rakyat gitu loh, sampai angka miliaran. Lab school itu kalau udah nyusun proposal yang diajukan kemana-mana tuh kayak angkanya ini pensi ya, hanya pensi sekolah, tapi sponsornya itu total dana yang diperlukan itu sampai miliaran. Karena apapun yang dilakukan dihitung pakai uang, biar tidak ada merasa pihak-pihak yang dirugikan. Jadi kalau kamu kemana ada transportnya, pengisi acara ada transportnya, terus bintang tamunya itu biasanya artis-artis papan atas sampai berapa ratus juta. Jadi kalau di total dekat 1 miliar itu sangat wajar gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada, maksudnya saya dari contoh tadi, kalau ada anak di lab school, kemudian dia sudah belajar di sana, hasilnya nggak bagus tuh, yang salah anaknya. Karena tempatnya udah luar biasa bagus. Nah, tapi biasanya anak-anak lab school yang tempatnya udah keren tadi, kan dia mendapat proses yang bagus. Misalnya mereka tuh ada psikolognya, ada guru bidang studi khusus untuk penjurusan. Mereka kalau lagi capek, lagi nggak mau belajar tuh diberi alternatif, ya nak kamu hari ini nggak mau belajar ya, nggak gimana gitu, lagi nggak pas suasana hatinya. Sudah kamu mau apa? Mau baca buku atau mau main musik dulu atau mau istirahat aja, dikasih tempat-tempatnya. Saking lengkapnya kira-kira gitu. Nah, jadi akhirnya ya anak tuh betul-betul menikmati suasana belajar di sana. Jadi sebagian besar anak-anak lab school rata-rata lulus ujian nasionalnya, ya lab school termasuk yang rata-rata ujian nasional salah satu yang terbaik di Jakarta. Karena wajar, anaknya sendiri berasal dari orang-orang yang mampu, sekolahnya sendiri menyiapkan sistem, karena itu laboratorium sekolah, kemudian ditunjang oleh dana orang tua yang memahami keperluannya banyak, akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi akhirnya ujungnya positif. Kan itu namanya sosialisasi yang sempurna yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua tadi kan positif, negatif. Nah gitu kan, berarti ada sesuatu yang salah. Saya kasih contoh ekstrim. Jangan tersinggung. Kalau ada orang tua menitipkan anaknya di pesantren, di boarding school, gitu ya, di sekolah-sekolah agama,
kan harusnya anaknya itu kan waktu keluar dari boarding school itu kan menjadi orang-orang yang santun, gitu ya, bukan cuman jago baca Al-Quran, gitu ya, kalau di soal agama Islam, bukan cuman ngerti hadis, bukan mengerti macam-macam fikih dan sebagainya, tapi juga harusnya perilakunya kan harusnya positif juga. Tapi faktanya nggak usah tersinggung, biasa aja. Banyak anak-anak itu waktu di pesantren begitu terkendali tingkah lakunya. Dia berpakaian dengan rapi, hijab yang benar, tata bahasanya terkendali, tingkah lakunya terjaga. Pas keluar dari pesantren di rumah kayak orang nggak pernah di pesantren. Nah, berarti apa? Berarti ada sesuatu yang salah di tempat di mana dia dititipkan tadi. Artinya yang ditanamkan itu hanya kulitnya aja. Bahwa dia bagus bacaan Al-Qur'annya, kol-kolahnya keren, bagus kira-kira gitu. Termasuk juga di sekolah-sekolah agama lain gitu kan. Tapi penampilannya rapi, bersih dan sebagainya. Tapi setelah dia keluar dari pesantren, di rumah kayak nggak pernah di pesantren. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah di tempat yang positif tadi, sehingga hasilnya negatif. Nah, ini kan kita sebut tadi sosialisasi yang tidak sempurna. Kalau yang di atas ini kan sosialisasi yang sempurna atau seharusnya. Nah, yang negatif itu kan gini, ada orang sudah ada di tempat yang kurang bagus. Kan dia udah kurang bagus. Akhirnya dia menjadi tidak bagus juga. Dia ada di tempat yang nggak bagus, negatif. Dan akhirnya menjadi negatif. Saya kasih contoh. Contohnya akan menyakitkan yang dengar, tapi ini biar paham. Misalnya gini, sudah pernah disinetronkan Pak, ini kisah nyata. Ada seorang anak gadis, bapaknya itu gigolo. Adik-adik yang perempuan ngerti nggak kalimat kata-kata terakhir saya tadi? Mohon dimaafkan, saya kasih contoh ekstrim ini. Kalau nggak ngerti boleh tanya ya. Jadi bayangkan ada seorang anak gadis, ibunya tuh mami, semoga ngerti maksudnya. Bapaknya mantan gigolo. Kemudian dia rumahnya itu adalah rumahnya itu di komplek prostitusi. Rumah anak gadis tadi, ada seorang anak gadis, ibunya mami, panggilan mami semoga paham. Bapaknya mantan gigolo. Rumahnya itu di komplek prostitusi. Waktu dia kecil, mungkin dia nggak paham bisnis maminya. Mungkin dia cuma lihat aja. Lama-lama dia mengerti dan akhirnya terlibat dalam bisnis terhadap bisnis orang tuanya. Mungkin awalnya dia nggak tahu, tapi lama-lama dia terlibat. Waktu dia terlibat, dia tidak merasa salah. Kenapa? Karena dia sudah ada di tempat yang salah. Ingat kalimat terakhirnya. Dia terlibat di tempat itu, kegiatan orang tuanya. Waktu dia melakukan itu, dia tidak merasa salah lagi. Karena dia sudah ada di tempat yang salah. Nyambung nggak tuh kalimat terakhir? Dia melakukan juga yang dilakukan oleh bapak dan ibunya, bisnis prostitusi. Waktu dia melakukan itu, dia tidak merasa salah. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang salah. Nah, itu maksudnya yang disebut sosialisasi sub budaya. Kalau ini kan disebutnya sosialisasi yang sempurna. Ini sosialisasi yang tidak sempurna. Ini sosialisasi sub budaya yang menyimpang. Kan gitu ya. Nah, yang keren tuh yang ini kan dia negatif, tapi hasilnya positif. Nah, sekarang di contoh soal ini, ada Alek nih. Alek. Nongkrong di pinggir jalan. Kan gitu ya. Berarti Alek sudah menempatkan diri nongkrong itu ya di rumah kan boleh, di teras rumah. Kenapa harus nongkrong di pinggir jalan? Kira-kira gitu loh. Ya tidak semua orang yang nongkrong di pinggir jalan salah, tidak semua orang yang di pinggir jalan itu salah. Tapi kalau dia sudah nongkrong di pinggir jalan dan minum minuman keras, itu yang bikin salah. Gitu loh. Oke. Saya kebetulan ya umur udah mendekati 50 gitu ya. Ya sudah puluhan lah kenal dengan teman-teman yang terlibat dalam kecanduan minuman keras. Bahkan di beberapa kasus saya mengajar itu, ketemu murid kalau lagi ngajar itu dalam posisi tipsi. Ngerti tipsi nggak? Bayu pernah tipsi nggak, Bayu? Siapa enggak? Bayu, kamu pernah tipsi nggak? Tipsi apaan Kak? Tipsi. Ya kalau istilahnya aja nggak ngerti, berarti kamu belum pernah gitu loh. Kalau tipsi aja kamu nggak ngerti, berarti kamu tuh cowok baik-baik lah. Minimal sekarang masih baik-baik gitu.
Ya nggak apa-apa kalau kamu nggak ngerti. Berarti kamu belum pernah. Nah, jadi saya pernah ngajar nih. Nah, waktu ngajar itu dalam posisi muridnya nggak usah disebutin ya. Itu lagi tipsi dia. Tipsi. Tipsi itu di antara sadar dan mabok-mabok belum, tapi udah nggak sadar gitu loh. Itu tipsi namanya. Karena dia sudah minum yang mungkin sudah di atas toleransi badannya dia. Itu tipsi namanya. Jadi tipsi itu antara orang mabok belum, tapi sudah mulai nggak sadar. Jadi kalau diajak komunikasi itu masih nyambung. Itu tipsi. Nah, kalau ada orang kayak gitu, ya berarti sebentar lagi dia mabuk kalau dilanjutin minumnya. Nah, ada orang bisa mengendalikan hanya minum saja, nggak sampai tipsi. Tapi ada orang menikmati tipsinya, bahkan kadang-kadang sengaja tipsi, kira-kira gitu loh. Oke, nah jadi dalam konteks ini kan berarti kan Alek itu masuk ke tempat yang salah. Salah kan? Karena ada di tempat yang salah dan akhirnya dia ikut minum-minuman tadi. Berarti kan dia ada di tempat yang salah dan akhirnya dia juga terlibat dalam kesalahan tersebut. Nah, itulah sebabnya kenapa disebut sosialisasi subbudaya yang menyimpang. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau ada yang lain silakan dijelaskan kenapa sempat berpikir yang lain maksudnya gitu. Audrey muncul, ada nggak nih Audrey? Ya Kak, Audrey dengerin nggak? dengerin. Paham nggak nomor 3 tuh paham nggak kenapa jawabannya C? Ya, sampai sini sih masih paham Kak. Masih paham ya, karena dia ada di dalam saat dia kan dia kan pasti punya keluarga. Nah, tapi dia masuk ke dalam satu kelompok dan mengkonsumsi satu yang salah. Jadi dia sengaja masuk ke situ kan dengan kesadaran dia ikut nongkrong bareng. Berarti kan dia masuk ke tempat yang salah dan akhirnya terlibat ke dalam kesalahan dilakukan kelompok tersebut. Minuman keras tergantung agama masing-masing. Kalau di agama Islam, kalau bisa jangan didekati, nggak usah dicoba, karena alkohol itu menimbulkan kecanduan. Proses kecanduannya begini, ya, jadi kalau di agama Islam itu kita disuruh menghindari mendekati yang berbau-bau alkohol gitu loh. Kenapa? Karena kita mungkin hari ini minum sedikit, ya, minum sedikit. Nah, alkoholnya masuk ke dalam cairan masuk ke dalam darah kita sedikit. Nanti minum lagi, enggak cuma sedikit doang kok, saya nggak sampai tipsi gitu loh. Nah, minum lagi. Nah, itu alkoholnya larut ke dalam darah. Lama-lama darah kita itu merasa tidak nyaman kalau nggak ketemu sama alkohol. Nah, di situ awal kecanduan. Jadi lama-lama kandungan alkohol itu makin banyak di dalam darah kita. Dia larut ke dalam darah kita. Jadi akhirnya lama-lama kita merasa ada sesuatu yang kurang kalau nggak ketemu sama alkohol. Padahal kita nggak mabuk loh. Nah, akhirnya kita minum terus, masalahnya kadarnya akan meningkat. Nah, pada saat kadarnya meningkat itu, akhirnya kita terpaksa minum lagi. Karena kayak orang nggak lapar gitu. Jadi, kalau nggak ketemu minuman beralkohol, kok kayak ada sesuatu yang kurang. Kok ada sesuatu yang gini nggak nyaman. Wah, kalau udah minum alkohol kok nyaman gitu loh. Nah, hampir seperti itu. Makanya, di agama Islam itu ditegaskan, jangan didekati, nggak usah dicoba. Gitu ya. Kalaupun terpaksa ya udah sekali itu aja, habis itu udah jangan diulangin lagi gitu. Karena kalau dia ditambah jadi akumulasi. Akhirnya darah kita itu kan hal penting di dalam badan kita secara biologis gitu ya. Itu menyebabkan kita merasa tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu menyebabkan kita akhirnya mencari terus. Maksudnya gitu. Nah, bagi yang suka minum ya harus selalu mengendalikan diri. Saya nggak bilang boleh, kalaupun saya ngomong gini bukan berarti saya setuju. Tapi bagi yang sudah minum atau pernah minum atau suka minum, ya diusahakan jangan sampai ke level tipsi. Kalau udah ke level tipsi itu lama-lama akumulasi ya kamu kecanduan juga gitu ya. Jangan lupa pada waktu kita sudah kecanduan dan akhirnya kita mabok, jangan lupa waktu mabok itu kita sudah tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka apapun kamu ucapkan, bahkan tingkah laku kamu sudah tidak terkendali. Kalau saya ngomong sebagai tanpa nilai dan norma, pokoknya cuman intinya gini, ini ngomong bebas pakai di luar nilai dan norma. Pokoknya kalau perempuan itu jangan mabuk di antara laki-laki. Bayu, paham nggak Bayu? Jadi kalau perempuan itu kalau mabuk jangan di antara laki-laki. Karena waktu kamu mabuk di antara laki-laki, tingkah laku kamu nggak terkendali, ucapan kamu nggak terkendali. Dari sudut pandang laki-laki, kalau kamu mabuk di antara laki-laki, maka nilai kamu jadi rendah betul. Nah, kalau laki-laki mabuk, gitu ya, jangan di depan anak, jangan di depan saudara.
akan menyebabkan orang kehilangan rasa hormat ke diri kamu. Tapi akan lebih bagus kalau jangan pernah minum. Maksudnya bukan minum air ya, maksudnya minum beralkohol gitu loh. Nah itu saran saya, itu penjelasan kenapa jawaban nomor 3 ini harus C. Karena intinya si Alex itu masuk ke suatu lingkungan yang dia tahu salah karena teman-teman itu kerjaannya minum. Nah makanya kita sebutnya sosialisasi sub budaya yang memang sudah salah, menyimpang maksudnya gitu. Dan kita jangan lupa nih, saya kalau ada yang tersinggung saya cuma bilang begini, karena suka ada yang tersinggung kalau saya ngomong sekeras gini. Intinya orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik itu adalah orang yang berusaha kesalahan yang sama jangan diulang. Jadi bukan berarti saya nggak pernah minum, saya juga dulu peminum. Kalau kamu pernah seumur saya, semuda saya dulu seorang peminum. Kalau mau ngomong lebih kasar lagi, saya pernah overdosis. Nah, tapi saya belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, gitu. Karena kebetulan ya mungkin itu jalan baik buat hidup saya. Saya akhirnya bertemu dengan teman-teman yang baik, sehingga saya pun dibawa ke arah yang baik. Kalau saya dulu nggak ketemu teman-teman yang baik di zaman saya muda, saya ini mungkin sampai hari ini mungkin udah jadi mafianya pengedar. Karena saya dulu pengedar. Bener, percaya nggak percaya itu urusan lo. Gue pengedar dulu, dan saya udah pernah overdosis. Nah, cuma saya kebetulan ketemu sama teman-teman yang akhirnya mengajak saya secara pelan-pelan, nggak maksa gitu ya, bahwa yang lo lakuin itu nggak ada gunanya. Nah, jadi kadang-kadang disitulah kita juga perlu punya teman yang bisa mengajak kita ke arah yang baik. Nah, maka nanti saya pernah bilang kampus itu adalah rimba pergaulan. Kampus itu memang tempat orang-orang terdidik. Tapi ingat-ingat, menurut penelitian psikologi, makin pintar seseorang, potensi kejahatannya juga makin besar. Makin pintar seseorang itu, kalau dia jahat, kemungkinan kejahatan yang dilakukan itu lebih besar lagi. Gitu loh. Mungkin seorang direktur perusahaan yang berpendidikan misalnya hanya S1, mungkin dia bisa korupsi di perusahaannya. Tapi seseorang yang berpendidikan S3, mendapat jabatan di suatu negara yang penting, maka korupsinya bisa luar biasa. Jadi kalau orang itu nggak baik, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin besar kemungkinan kejahatan yang dia lakukan. Kalau dia tidak baik gitu loh. Nah, jadi hati-hati, perguruan tinggi itu memang tempat orang terdidik, orang terpelajar. Tapi dipastikan apa akan baik tidak, tergantung kita menyikapi dan berteman dengan siapa gitu loh. Maka adik-adik yang putri juga hati-hati, jangan terlampau dekat dengan orang secara cepat. Disarankan kalau di tahun pertama tuh kita konsentrasi saja, kuliah sebaik-baiknya menyelesaikan materi pelajaran agar IP kita standar. IP standar itu yang diakui standar itu adalah 2,75. Jangan sampai di bawah 1,53 kali, takut ketemu peraturan DO. Karena biasanya kalau seseorang 1,53 kali IP-nya 3 semester berturut-turut ya dia di DO. Kenapa? Karena kalimatnya paling dosen pembimbing akademiknya bilang gini, kayaknya kamu nggak serius deh, atau kamu mungkin tempatnya bukan di fakultas ini. Nah, jadi bahasanya sopan, tapi ini cuma bilang bahwa kamu itu nggak serius kuliah. Kamu tuh nggak bisa mengikuti alur perkuliahan. Buktinya apa? Ini IP kamu udah 3 kali 1,5. Jadi bagusnya kamu cari sekolah yang lain, atau mungkin fakultasnya bukan fakultas ini, atau mungkin ada hal lain yang lebih cocok buat kamu, bukan di tempat ini gitu loh. Nah, itu yang biasanya bahasa-bahasa sopannya. Nah, itu penjelasan saya sebagai ilustrasi untuk adik-adik semua. Kita lanjut ya, nomor 4. Nah, sekarang kita lihat nomor 4, kembali ke konsep teori lagi, supaya pahamnya jangan salah memahami. Nah, di sini ada kata-kata preventif, mencegah. Mencegah kan? Jadi jangan lupa, bagi yang belum paham atau yang di penjelasan awal dulu tidak ikut, jadi jangan lupa peristiwa itu kan ada yang namanya sebelum. Kalau sebelum itu namanya pre. Di sini ada pre nih, lihatnya ada pre. Nah, preventif. Preventif. Nah, jadi waktu ketemu pre ini berarti dia mencegah sebelum peristiwanya terjadi. Lawannya apa? Lawannya antisipatif. Antisipatif. Nah, jadi preventif itu lawannya adalah antisipatif, mengantisipasi. Ingat-ingat kalau preventif, peristiwanya belum terjadi.
Jadi dia mencegah agar peristiwa yang dikhawatirkan itu jangan terjadi. Misalnya kita kan sering dengar gini, wah nanti mulai bulan September nih musim hujan. Nah, orang kan kalau udah musim hujan kan kebayang tuh kebanjiran. Nah, maka orang-orang di suatu tempat itu melakukan tindakan-tindakan apapun bentuk tindakannya untuk mengantisipasi, ya, untuk mencegah, maksudnya untuk mencegah agar daerahnya tidak kebanjiran. Nah, itu namanya preventif, mencegah sebelum peristiwanya terjadi. Kalau antisipatif itu peristiwanya telah terjadi. Jadi ini sebelum, jangan lupa nih. Ya, jangan lupa ini sebelum. Jangan sampai salah konsep. Ini sebelum. Ini sebelum. Sebelum apa? Sebelum peristiwanya terjadi. Mencegah sebelum peristiwanya terjadi. Ini telah terjadi. Nah, ini telah terjadi. Jadi maksudnya peristiwa yang telah terjadi itu kita atasi, kita tanggulangi agar dampak dari peristiwa itu tidak menjadi lebih parah. Misalnya kalau banjir telah terjadi. Maka yang terjadi satu adalah kita kehilangan sumber air bersih. Karena kalau banjir itu kan air dari mana-mana bercampur baur. Banjir itu kan sindiran geografinya banjir, banyak jumlah air. Tergenang, bukan mengalir. Kalau air banyak mengalir nggak ada masalah. Yang namanya banjir itu airnya banyak, volumenya banyak, tergenang di satu tempat cukup lama. Maka semua air dari mana-mana berbaur, sehingga kita kehilangan sumber air bersih. Kalau air tergenang di satu tempat, maka dia menjadi sarang penyakit, minimal untuk penyakit kulit. Gitu kan ya? Karena air itu kan media bagi perkembangan virus dan bakteri. Jadi virus bisa, bakteri bisa gitu loh. Karena H2O-nya itu. Nah, jadi ingat-ingat tuh konsepnya. Ini sebelum terjadi, ini telah terjadi. Nah, soal ini mintanya sebelum terjadi. Oke, nah kita perhatikan di sini, misal nomor 1, menjatuhkan hukuman kepada pelaku telah terjadi. Densus menggerebek rumah, menggerebek telah dilakukan. Tapi di sini memasang rambu-rambu agar tidak terjadi naik, agar tidak. Jadi kalimatnya pilih-pilihnya hati-hati begitu milihnya. Di sini mintanya adalah agar tidak. Yang sini ada kata-kata agar tidak terjadi. BNN, Badan Narkotika Nasional, mengkampanyekan bahaya narkotika kepada pelajar di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Ya pusatnya narkoba. Ya, penduduknya 13 juta orang. Seperempatnya pada anak-anak dan remaja. Dan Indonesia ini adalah target pemasaran narkoba terbesar di Asia, gitu loh. Nah, jadi di sini ada kata mengkampanyekan kan. Jadi mengkampanyekan berarti kan artinya ingin mencegah agar itu dipahamin bahayanya. Satu lagi adalah di sini menasehati. Bisa jadi sih itu sudah terjadi, tapi di sini kan agar mengendarai sebelum anaknya berangkat, agar mengendarai sepedanya. Jadi anaknya belum berangkat, ada makna gitu loh. Itulah sebabnya kenapa jawabannya 3, 4, dan 5. Kenapa? Kalau ini kan menjatuhkan hukuman, berarti dia telah terbukti korupsi, nah dijatuhkan hukumannya. Ya kalau digerebek berarti sudah dicurigai bahwa dia pelaku terorisnya. Nah, tentunya ada ciri-cirinya, nggak sembarangan negara melalui Densus 88 menggerebek suatu tempat. Tapi intinya ada kecurigaan yang menguatkan bahwa di tempat itu ada aktivitas yang kemungkinan akan mengganggu sistem negara. Sistem negara itu macam-macam, karena teroris itu bukan cuma masalah di militer atau peperangan. Dia juga ya bisa aja teroris itu dalam konteks menghancurkan sistem distribusi, sehingga barang-barang di suatu tempat itu menjadi terhambat. Akhirnya masyarakat menjadi resah. Nah, keresahan itu biasanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan kekacauan. Jadi, gerakan teroris itu bukan cuma militer, bukan cuma ngebom gitu loh. Bisa macam-macam gitu ya. Nah, jadi di sini yang jelas-jelas ada kata-kata preventif, mencegah, itu adalah pada waktu memasang rambu kan memberitahu nih, oh di tempat ini sering terjadi kecelakaan. Bukan berarti sebelumnya tidak ada kecelakaan, tapi waktu rambu itu dipasang agar kecelakaan-kecelakaan yang telah terjadi itu tidak terulang lagi. Jadi kan mencegah. Karena setiap hari terjadi kecelakaan. Jangan lupa angka kematian di Indonesia itu masih tertinggi, penyebabnya adalah karena kecelakaan. Jangan lupa ya. Jadi kan adik-adik udah tahu nih, diajarin di geografi, bahwa Indonesia ini kan salah satu negara berpenduduk besar di dunia. Penyebabnya kan kelahiran. Nah, kelahiran itu yang saya tahu datanya
dalam 1 menit kita di Indonesia itu rata-rata lahir 16 bayi. 1 menit nih kita nih ngobrol di sini, di Indonesia nih lahir 16 bayi. 1 menit loh. Hitung kalau 1 jam. Hitung kalau 1 minggu. Hitung kalau 1 tahun. Nah, jadi kamu hitung aja kelipatannya. 1 menit, rata-rata kita sedang 1 menit di sini, di seluruh Indonesia, ini rata-rata lahir 16 bayi. Tapi kematian juga ada. Kan ada kelahiran, ada kematian tuh, pertumbuhan alamiah. Nah, kematian penyebab utamanya adalah kecelakaan. Jadi kecelakaan itu adalah penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jadi banyak orang yang meninggal sia-sia karena kelalaian kita, atau kita udah hati-hati tapi karena kelalaian pengendara pengguna jasa jalan raya lainnya. Nah, makanya orang-orang itu kalau di jalan raya jangan menyepelekan. Kamu sudah hati-hati, tapi bisa jadi bukan kamu penyebabnya, orang lain yang menyebabkan kamu kecelakaan. Tapi kamu juga bisa jadi penyebab kecelakaan buat orang lain. Nah, maka apapun bentuk pemasangan itu adalah untuk mencegah agar yang telah terjadi tidak terjadi lagi. Jadi termasuk mencegah. Nah, jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Oke, itu nomor 4. Semoga dipahamin. Nanti kita lihat yang lain pembandingnya, tapi semoga sudah paham. Preventif itu mencegah sebelum terjadi. Nah, sekarang perhatikan di sini penyimpangan yang saya bilang tadi kan, primer sama sekunder. Jadi ini tadi teorinya kita pertajam yang di awal tadi, bagi yang tadi belum paham. Sekarang kita rinci lebih keras lagi tentang konsep penyimpangan. Kan penyimpangan. P, penyimpangan. Dari sisi sanksi. Jadi penyimpangan dari sisi sanksi. Penyimpangan dari sisi sanksi. Dibagi menjadi primer dan sekunder. Ini dibagi, jadi penyimpangan primer, dan penyimpangan sekunder. Primer dan sekunder. Kan gitu kan, dalam konteks sanksi. Sekarang ada karena dia primer, berarti sanksi. Nah, kemudian waktu dia ngomong gitu, ada primer nih. Penyimpangan primer itu artinya penyimpangan yang masih. Ya, yang masih. Penyimpangan yang masih, satu, masih bisa dimaafkan. Nah, dimaafkan. Nah, satu, masih bisa dimaklumi. Dimaklumi. Apalagi masih bisa ditoleransi. Nah, ini adalah makna daripada kata-kata penyimpangan primer. Nah, yang sekunder ini tentunya kebalikannya kan. Jadi yang tidak bisa. Yang tidak. Ini yang tidak bisa. Bisa apa? Bisa yang di atas itu. Tidak bisa lagi dimaafkan, tidak bisa lagi dimaklumi, tidak bisa lagi ditoleransi. Kalau ada yang belajar menguap dengan begitu bahagianya, itu masih bisa dimaklumi. Tadi kan Bayu menguapnya keren banget gitu. Gaya menguapnya luar biasa gitu kan. Nah, ya dimaklumin lah, orang pagi-pagi gini mungkin kita masih ngantuk gitu. Itu di primer tuh, penyimpangan primer. Nah, pertanyaannya tentunya gini, kenapa penyimpangan primer itu masih bisa dimaklumi gitu loh. Kenapa penyimpangan primer itu masih bisa dimaklumi? Jawabannya adalah satu, karena pertama bukan kesengajaan. Ya, bukan sengaja. Bukan bentar. Jadi bukan kesengajaan, bukan sengaja, bukan kesengajaan. Nah, kemudian yang kedua apalagi? Tidak terus-menerus, tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Nah, kemudian kalimat terakhirnya masih bisa primer, itu karena jangan lupa kalimatnya ditekankan belum ada korban. Jadi suatu penyimpangan dalam konteks saksi masih menjadi primer kalau dia
bukan kesengajaan. Misalnya ada orang nih, ya ada orang naik sepeda, kemudian dia nabrak anak kecil di pinggir jalan. Nabraknya nggak sengaja, bukan, mana ada sih orang ada anak kecil di pinggir jalan sengaja ditabrak. Itu sih dia punya kelainan kalau ada anak kecil di pinggir jalan mau ditabrak, sama sengaja ditabrak. Tapi kan kadang-kadang namanya anak kecil kita naik sepeda atau kita bawa motor atau main nyebrang sembarangan. Kan bukan kita ingin menabrak dia. Kebetulan antara kecepatan kita dengan gerak anak kecil di jalan tadi itu kita udah susah mengendalikannya. Jadi akhirnya tertabrak sama kita. Tertabrak kan. Nah, hampir sama dalam bahasa ini, tertabrak itu kan artinya tidak sengaja ditabrak. Jadi bukan kesengajaan. Nah, itu masih bisa dimaklumin gitu loh. Terus tidak terus-menerus. Misalnya contohnya ada anak-anak nih kalau malam minggu gitaran. Ya namanya malam minggu gitu jadi agak ditoleransi. Dia main gitar. Mungkin main gitarnya di satu RT, terdengarlah dari ujung RT ke ujung RT yang lain. Nah, tapi tetap bisa dimaklumin. Kenapa? Karena dia melakukannya hanya di malam libur, malam minggu. Mungkin dia kumpul sama teman-temannya. Di malam lain, dia tidak melakukan itu. Berarti kan tidak terus-menerus. Nah, itu contohnya. Jadi primer itu karena atau bukan kesengajaan dan tidak terus-menerus. Bukan rutinitas gitu loh. Satu lagi di sini kalimat hati-hati nih. Belum ada korban. Ya, karena penyimpangan primer, kalau sudah ada korban, jadi sekunder dia. Misalnya contohnya gini, contoh sederhana nih. Kalau hari Senin di kota-kota besar tuh banyak orang menerobos lampu merah. Jadi sebetulnya itu di lampu merah tadi itu sudah masuk kuning mau ke merah. Tapi karena dia buru-buru, waktu kuning tadi kan udah peringatan, harusnya kita udah berhenti. Dia tetap aja ngikut ke belakang ke barisan yang akan melewati lampu merah tadi. Waktu dia melakukan itu, walaupun sudah di lampu kuning ada pertanda transisi dari biru ke merah, dia tetap ngikutin tuh di jalur belakangnya. Tidak terjadi apa-apa, orang akan maklum. Karena biasanya orang-orang di jalan mengerti kalau orang-orang tuh kadang-kadang terburu-buru karena untuk mengejar agar tidak masuk kategori terlambat di kantor. Karena kalau guru itu sampai terlambat sesuai dengan jam yang ditentukan, gajinya dipotong ratusan ribu. Kalau dia sering terlambat, habis gajinya. Guru-guru SMA, contoh ya, guru-guru di SMA di Jakarta itu, dia harus masuk jam berapa? Misalnya 6:30. Nah, dia harus masukkan absennya melalui sidik jari, gitu ya. Kalau dia meletakkan sidik jarinya tidak sesuai dengan jam atau lewat dari jam di mana dia harus masuk, jadi dipotong ratusan ribu. Bayangin kalau dia sering terlambat, habis honornya dia kalau terlampau sering dipotong. Nah, maka orang-orang itu kadang-kadang kalau di jalan untuk mengejar agar tidak terlambat mengabsen tadi kadang-kadang sampai menerobos lampu merah. Kalau dia menerobos lampu merah tidak menimbulkan korban, hasilnya misalnya gara-gara itu tidak terjadi tabrakan beruntun, tidak ada orang yang terserempet dan sebagainya, itu masih primer. Tapi kalau misalnya dia menerobos lampu merah, gara-gara dia menerobos lampu merah, gara-gara itu ada mobil yang terpepet, ada yang terserempet, mungkin ada tabrakan beruntun di belakangnya, itu jadi sekunder. Kenapa? Karena telah ada korban. Karena ciri utama dari sekunder itu ada korban. Kalau yang lainnya, tadi kan tidak bisa dimaafkan. Sekunder itu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumin, tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena ada korban. Gitu loh. Jadi misalnya kamu dapat tugas jagain anak tetangga, kan ya? Mana ada kita ingin menyakiti anak tetangga gitu ya. Tapi waktu kamu jagain tadi, gitu, walaupun tidak disengaja, itu anak misalnya jatuh gitu loh, jatuh sampai misalnya bibirnya pecah. Karena nanti kalau jatuh bibirnya pecah, kepalanya benjol gitu. Nah pada saat itu kamu nggak bisa lagi bilang itu kelalaian yang tidak disengaja. Sudah ada korbannya. Karena mana ada orang-orang, kamu bisa bilang, saya nggak pernah kok Bu ingin menyakiti anak ibu, ini bukan kesengajaan. Ibunya juga bisa bilang begini, nggak ada anak, nggak ada orang tua yang anaknya sampai dijagain, sampai berdarah seperti ini. Kira-kira gitu loh. Jadi alasan kamu tuh dibantah gitu. Dibantah artinya anak saya ini udah berdarah-darah. Gara-gara kamu jagainnya tidak hati-hati. Jadi kalau kamu bilang nggak sengaja, oke saya terima. Nggak mungkin kamu ingin menyakiti anak saya. Tapi karena kelalaian kamu, anak saya jadi berdarah. Karena kamu jaga. Nah itu tetap adalah kelalaian. Kelalaian itu karena ada korban, maka jadi sekunder. Itu maksudnya ya. Jadi kalau di sini, perilaku menyimpang primer yang masih bisa ditoleransi. Kalau kita mau pakai akal-akalan, anggapnya kita nggak ngerti nih. Ya, kita cari dulu yang sekunder. Ada yang sekunder nggak? Mana yang pasti sekunder? Anggap aja kita susah menemukan mana primer sama sekunder. Maka cari yang sekunder.
Mana yang pasti sekunder? Yang jawab pasti sekunder ini. Pejabat tinggi negara, gitu ya, melakukan tindakan pidana karena menerima, ini kan hampir semacam kayak pengurangan masa hukuman, gitu. Dia sudah diberi pengertian, sudah dimaklumin oleh lembaga hukum, oleh norma-norma hukum. Tapi dia malah melakukan tindakan pidana, berarti kan nggak tahu diri. Jadi pejabat tinggi negara melakukan tindak pidana. Dia melakukan tindakan kejahatan. Pidana, ada pidana, ada perdata kan. Pidana itu berarti menyangkut fisik dan nyawa orang lain. Karena menerima gravitasi, pengurangan masa hukuman, pengurangan hukuman dan sebagainya, sejenis-jenis itu. Nah, jadi kan sangat salah dia. Jadi ini adalah sekunder. Nah, ini sekunder. Nah, otomatis kalau kita mau akal-akalan gitu, yang ada 2 salah. Tuh, yang ada 2 salah. Jadi pilihannya tinggal 135 atau 345. Di sini kan ada yang ada 2 salah, maka kita tinggal pilihan 345 atau 135. Nah, berarti yang udah sama adalah 3 dan 5. Jadi yang kita tinggal permasalahkan 1 dan 4. 1 dan 4. Lihat kita 4. Ingin dikenal luas, seseorang pelajar mengunggah video lucu. Di mana salah mengunggah video lucunya? Jadi ini bukan masalah. Bukan penyimpangan. Ingin terkenal. Ingin dikenal kan boleh. Salah satu hasrat dasar manusia itu ingin dikenal orang lainnya. Nah, ingin dikenal oleh luas, seseorang pelajar mengunggah video lucu dirinya di situs YouTube. Waktu dia bikin video lucu nggak ada masalah. Asal jangan misal lucunya berbau pornografi atau lucunya itu lucu kekerasan. Misalnya menurut dia itu lucu kalau ngebanting bayi gitu. Oh, ngebanting bayi itu lucu, jadi ketawa terbahak-bahak. Nah, itu penyimpangan dia. Nah, tapi di sini kan hanya video lucu. Jadi ini tidak masuk kategori apapun. Nggak ada masalah. Orang ingin terkenal itu tidak ada yang salah. Orang ingin dikenal luas itu tidak ada masalah. Pertanyaannya cara dia ingin terkenalnya salah atau tidak gitu. Jadi ingin terkenal tidak ada yang salah. Tidak ada yang bilang bahwa ingin terkenal itu salah. Yang syirik aja yang bilang bahwa lo pengen terkenal syirik, lo pengen terkenal. Enggak, itu enggak salah. Yang bikin seseorang itu salah adalah cara dia ingin terkenalnya gimana. Kalau di sini kan dia bikin video lucu, di mana salahnya? Kalau dia bikin video lucu yang di dalamnya penuh dengan kekerasan, atau dia bikin video lucu yang di dalamnya ada unsur-unsur pornografi, baru dia salah. Jadi ini nggak masuk kategori. Kira-kira gitu. Silakan di komen kalau kurang sepaham gitu ya. Maka yang ada 4 salah. Nah, maka jawabannya adalah C, itu artinya 1, 3, dan 5. Nah, itulah primer. Yang masih bisa dimaklumin, masih bisa ditoleransi. Terus ada yang bilang gini, teman-teman di kelas lain, emang menerobos lampu merah nggak salah Pak? Salah, kalau ngomong salah. Tapi masih dimaklumin, kan penyimpangan primer masih dimaklumin. Kenapa? Di sini nggak ada kata-kata waktu dia menerobos akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Atau gara-gara dia menerobos ini ada kendaraan lain yang terserempet, berarti ada korban. Nah, dia tidak ngomong itu. Dia cuma bilang ada sekelompok pemuda menerobos lampu merah, nggak apa-apa. Asal jangan ada korban sesuai dengan syarat tadi. Belum ada korban, ini kan belum ada korban, nggak bilang gitu loh. Ya, cuma nerobos saja, maka masih bisa diterima primer. Terus di nomor 3, sebagian kecil, cuman sebagian kecil. Kalau sebagian besar jadi masalah. Berarti masyarakat itu sudah kehilangan nilai dan normanya. Jadi misalnya anggap aja nih gini, di Jakarta ini kan penduduknya kalau siang hari 13 juta orang. Kalau malam hari tinggal 11 juta sekarang. Nah, yang 2 juta itu siapa? Yang itu kaum komuter, kalau dalam bahasa geografi. Kan Jakarta ini adalah pola kota satelit. Makanya di Jakarta ada istilah kata-kata Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, Jakarta itu sendiri adalah salah satu kota terpadat di dunia, salah satunya. Penduduknya 13 juta orang pada siang hari. Kalau malam hari kurang lebih tinggal 11 juta. Nah, beda 2 juta itu siapa? Orang yang 2 juta itu kaum yang pulang pergi. Jadi dia tinggal di kota-kota satelit Jakarta atau di pinggiran-pinggiran kota Jakarta, tapi bekerjanya di Jakarta. Nah, dia tidak menginap di Jakarta. Jadi kalau jam kerja selesai dia pulang, besok lagi balik lagi. Nah, itu namanya kaum komuter gitu. Jadi kalau misalnya anggapnya di Jakarta ada 11 juta orang. Nah, yang 11 juta orang itu hanya 1 juta orang yang membuang sampah sembarangan. Karena nggak bisa mendapat masyarakat yang ideal. Misalnya 11 juta orang, semuanya patuh membuang sampah pada tempatnya. Wah, keren banget. Itu baru terjadi di beberapa negara maju.
Jadi di sini kenapa masih bisa dikata ditoleransi? Sebagian kecil saja, tidak seluruhnya. Dan makin hari masyarakat Indonesia ini kan sudah mencoba mendekati negara maju. Nah, negara maju kan kesadaran lingkungannya kan luar biasa bagus gitu. Kalau kita kan maklum masih negara berkembang, tingkat pendidikannya masih menengah, ekonominya masih menengah, pendapatan per kapitanya masih menengah gitu kan ya. Jadi akhirnya kita ini sedang transisi. Jadi ada masyarakat yang sudah terdidik bagus, mengerti bahwa kebersihan itu sederhana, tapi berpengaruh luas terhadap hidup kita. Kalau misalnya buang sampah satu, nggak ada masalah. Tapi kalau yang buang sampah 1 juta, itu kan berarti kan ada potensi tumpukan sampah yang bisa merusak lingkungan. Saya pernah bilang di Jerman itu, kalau kita pergi ke kantin-kantin di Jerman tuh kita harus membeli sesuai keperluan, nggak boleh ada makanan tersisa. Kalau ada makanan tersisa, ya kita nggak akan dihukum, tapi kita akan dapat teguran. Karena kamu seperti menyia-nyiakan sumber daya alam yang telah dirubah menjadi makanan tersebut. Kalau di kita kan suka gini nih, kita beli banyak di restoran gitu kan ya, tapi nggak habis semuanya. Terus ada orang yang nyindir, kok boros banget sih. Biasanya orang-orang yang tipe tertentu bilang gini, lo rese banget sih, lo berisik banget. Yang duit gue yang bayar tuh makanan, kenapa lo yang berisik gitu loh? Kenapa lo yang keberatan? Betul, duit lo yang bayar, kamu bayar pakai duit kamu. Tapi waktu kamu menyisakan itu kamu menghancurkan sumber daya alam yang telah dirubah jadi makanan itu. Kalau misalnya kamu makan sesuai kebutuhan kamu, makan itu kan bisa dibeli orang lain. Nah, di negara maju berpikir gitu. Kalau di kita masih bahasa sosial, yang beli kan pakai duit aku, gue yang bayarin. Itu nggak habisnya nggak apa-apa, kan udah gue bayar, bukan duit lo. Jadi lo nggak usah ribut, nggak usah berisik kayak gitu ngomongnya. Nggak, itu berlaku di negara kita, tidak berlaku di negara maju. Nah, itu penjelasannya ya. Oke, selesai. Kita kembali ke soal. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya C. Silakan di komen kalau nggak ngerti. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, sekarang perhatikan soal berikutnya. Teorinya udah hampir semua, jadi tinggal analisa soal aja. Kita fokus hanya 2 kata, penyimpangan dan pengendalian. Nah, sekarang di sini ada kata sekunder. Di soal yang ini, kamu minta sekunder. Teori tadi udah, primer dan sekunder. Sekarang sekunder. Nah, sekunder tadi jangan lupa kan, sekunder. Tidak terlihat. Sekunder. Gitu. Dia mintanya sekunder. Jadi waktu dia mintanya sekunder, berarti apa tadi? Yang sudah tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumin, tidak bisa ditoleransi. Kenapa tadi? Biasanya berupa kesengajaan, terus-menerus, dan cenderung ada korban. Itu ciri daripada penyimpangan sekunder. Jadi kalau kita perhatikan, di sini siswa yang terlambat datang ke sekolah diberi nasihat oleh guru, bimbingan konseling. Oke. Kalau masih diberi nasihat, berarti masih bisa dimaklumin. Ya nggak? Kalau dia nggak bisa dimaklumin, dia dikasih hukuman. Ini kan hanya diberi nasihat. Diberi nasihat kan. Nah, kalau dia nasihat, berarti dia masih primer. Kalau nggak bisa kalau dia dikasih hukuman, primer. Kalau dia primer itu dia nasihat. Nasihat, masukan. Tapi kalau dia sekunder, ingat-ingat tuh kalimatnya, maka dia adalah jadi hukuman. Nah, itu yang harus kamu adik-adik pahamin gitu ya. Jadi di sini ada nasihat. Kalau nasihat berarti kategori primer. Kalau dia sekunder dia hukuman. Nah, itu. Jadi satu salah. Kalau satu salah maka kan ini udah bisa kita coret. Tuh, coret 3. Ya kan? Yang ada nomor satunya. Berarti tinggal 2, 3, 4 sama 3, 4, 5. Nah, di sini udah sama 3 dan 4, 3, 4 sama, 3, 4 sama. Jadi tinggal kita akan pilih 2 atau 5. Lihat nomor 2. Seorang preman sering memalak pengemis dan pengamen di jalan. Udah preman, nggak punya kelas. Dia preman yang dipalakin pengemis dan pengamen. Kalau dia preman malakin orang-orang pedagang kaya yang nggak jujur di pasar, mungkin masih dihormati kayak Robin Hood jadinya. Ini udah dia preman yang dipalakin pengemis. Yang nyari duitnya juga tergantung kepada belas kasihan orang lain, kepada pengamen gitu ya, kepada kasihan orang lain. Kan kadang-kadang kalau kita ngasih pengamen tuh bukan berarti kita senang sama lagunya. Pada misalnya udah pernah kita di dalam kehidupan sehari-hari suka mendengar ada pengamen yang nyanyi itu nggak sesuai dengan aslinya.
Kita misalnya pernah mendengar suatu lagu nih dari penyanyi aslinya gitu loh. Tahu-tahu dengar lagu itu dinyanyikan oleh seorang pengamen. Bisa jadi ketukannya salah, atau temponya salah, atau mungkin suasananya tuh jadi berubah tidak sesuai dengan makna lagu aslinya. Tapi tetap kita dengerin, kita kasih, bukan karena kita menikmati lagunya, karena kita menghargai usaha daripada pengamennya. Nah, kan kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya ngasihnya itu bukan karena kita terhibur karena dia nyanyi, kita menghormati dia sedang berusaha mencari rezeki yang halal dengan melakukan yang dia bisa. Ya kita menghormatin itu. Lagunya ya pasti belum tentu seenak aslinya, dia bukan penyanyi. Kalau dia penyanyi nggak mungkin dia ngamen, kan kira-kira gitu. Nah, jadi nomor 2 di sini udah jelas-jelas kan sekunder. Dia mencederai orang-orang yang harusnya tidak dicederai oleh dia. Ya, jadi nomor 2 udah pasti benar. Nah, jadi jawabannya itulah sebabnya pilihannya aja 2, 3, dan 4. Ya, D. 2, 3, dan 4. Oke. Kalau nggak ngerti silakan di komen. Kalau kurang jelas, saya jelasin ulang. Kita lanjut. Biar waktunya cukup. Kan teorinya udah banyak dijelasin di soal-soal awal. Kita tinggal menyelesaikan pembahasan soalnya. Karena kamu nilai tertingginya adalah 90 hari ini. Nilai terendahnya masih ada yang dapat 70, tapi setidak-tidaknya nilai kamu sudah di atas 600. Nah, harus berusaha kayak gitu. Saya udah sering bilang, yang bikin kamu lulus itu adalah berapa jumlah soal benar yang bisa kamu jawab. Bukan berapa soal yang bisa kamu kerjakan, tapi berapa soal benar yang bisa kamu jawab. Kalau ada 15, ya minimal dia harus bisa betul, paling sedikit 8. Tapi kita berharap kalau bisa 10, jadi 2/3 dari jumlah soal. Nah, kalau nilai kamu 70, berarti kan kamu sudah di atas, lebih dari separuh. Kita lanjut. Hati-hati, artinya hal ini sudah kamu kuasai. Sekarang nomor 7, di sini ada kata lagi, dimintanya kursif. Nah, kursif. Ya, jadi soal ini mintanya, konteksnya adalah kursif. Kursif. Kursif ini artinya dengan kekerasan. Kekerasan. Kursif itu artinya dengan cara-cara kekerasan. Nah, kekerasan itu dibagi 2. Kekerasan itu bisa kekerasan secara fisik, dan secara kejiwaan, psikis. Nah, jadi kekerasan itu bukan cuma fisik, tapi juga psikis. Ya. Fisik dan kejiwaan. Kalau dibully, kalau ada orang dibully itu tulisannya begini ya, maunya dibully lah. Ini maksudnya dibully gitu ya. Dia tulis sederhana dibully. Ini dapat dua-duanya. Nah, dia secara fisik, misalnya ada seseorang anak di SMA di Jakarta itu, dibulinya nggak ditapukin, dibulinya cuma dicubit. Cuman dicubitnya di banyak tempat sampai biru. Jadi anak tuh dicubit-cubit sama kakak kelasnya yang kesel sama dia. Nah, dicubit, tapi dicubit halus sampai banyak titik-titik biru di badannya. Nah, itu kan fisik. Kemudian dia direndahkan dengan dihina, dikata-katain, diungkapkan kelemahannya, diungkapkan aibnya di depan orang banyak, itu kekerasan juga. Jadi waktu kita benci sama seseorang, kemudian mengungkapkan aibnya dia, kekurangannya dia di depan orang banyak, itu kekerasan secara kejiwaan. Karena hatinya itu, mungkin dia waktu itu nggak bisa ngebantah, nggak bisa membela diri, tapi hatinya sakit. Ada bagian-bagian hatinya itu yang merasa disakiti, direndahkan. Apalagi kalau yang kita ungkapkan itu adalah sesuatu yang berupa fitnah. Nah, dia tahu itu salah, tapi dia diam. Nah, menahan diam dari rasa fitnah orang di sekitar kita, kalau memang dia difitnah, itu sesuatu yang luar biasa sakitnya. Nah, maka kekerasan itu bukan cuma fisik, tapi bisa juga secara kejiwaan. Kalau misalnya aib itu benar, tapi tetap diungkapkan di depan orang banyak, dia merasa kehilangan harga diri. Karena harga diri itu kan adalah kumpulan dari perasaan-perasaan positif tentang diri kita. Harga diri itu salah satu bentuknya adalah rasa-rasa positif tentang diri kita. Atau kita punya aib nih. Aib itu kan kalau dalam konteks logika berarti kan negatif-negatifnya. Nah, negatif-negatif kita itu, misalnya kita punya 1000 kebaikan. Dari 1000 kebaikan tuh misalnya ada berapa puluh berupa keaiban kita. Nah, keaiban kita ini diketahui oleh beberapa orang dekat kita. Karena yang tahu aib kita biasa orang dekat kita. Nah, orang ini kemudian mengungkapkan aib kita dari 1000 kebaikan kita tadi, ada puluhan aib kita yang diungkapkan ke orang banyak.
Jadi akhirnya aib tadi berdampak ganda, yang tadi cuma aib buat pribadi diungkapkan ke orang banyak. Jadi orang banyak yang tahu, maka cercaannya itu akan memandang rendah kepada kita. Itu pandangan rendah, pandangan menghina kepada diri kita itu mengkikis rasa percaya diri kita. Nah, itu kekerasannya bentuknya gitu. Jadi secara kejiwaan. Nah, di sini mintanya kursif ya. Jadi kekerasan fisik atau kejiwaan. Tapi kita cari aja dulu. Pencopet yang tertangkap basah dihakimi hingga babak belur. Nah, babak belur ini kan kekerasan. Nggak ada orang yang suka sama pencopet, apalagi yang dicopet. Betul nggak? Nggak ada orang yang suka dicopet. Nggak ada. Gitu ya. Pencopetnya juga kita nggak suka. Gitu loh. Tapi nggak sebanding, kalau misalnya ngomong pembanding, nggak sebanding misalnya kita kecopetan handphone seharga misalnya 8 juta atau 6 juta atau 3 juta dengan hancurnya fisik pencopet tersebut. Nah, jadi harusnya kalau ada orang melakukan kejahatan di masyarakat, kata-kata hukuman dihukum secara massal itu dihindari. Masalahnya memang kita kalau jadi korban, apalagi misalnya kita punya handphone nih, handphone ini luar biasa pentingnya buat kita. Misalnya saya punya handphone ini buat saya adalah alat kerja. Saya harus bisa ngajar online dari handphone saya, honor saya ditransfer lewat banking handphone saya dapat materi-materi pelajaran dari handphone saya, tapi handphonenya hilang, saya kehilangan akses. Kemudian dicopet ya, saya pasti marah banget. Kalau saya tahu copetnya pasti, kalau selama saya punya kesempatan menyakiti, cenderung emosi kita juga rata-rata tidak terkendali. Nah, jadi tapi tetap aja namanya hukum itu ya, kalau kita menghormati hukum ya udah tangkap aja. Kalau kepukul sekali 2 kali wajar kan, tapi tetap tangkap dan serahkan kepada hukum yang berlaku. Di sana nanti hukumnya dia adil tidak adil itu bukan urusan kita, tapi serahkan saja ke lembaga hukum. Karena kalau kita hukum sendiri oleh hukum masyarakat, dipukulin masyarakat, kadang-kadang nyawanya dia terasa lebih murah daripada handphone kita. Nah, jadi ini adalah jelas-jelas merupakan kekerasan. Pemuka masyarakat menyampaikan ajaran untuk menjauhi tindakan kriminal. Kalau ini adalah bukan kekerasan, ini kita sebut dengan ajakan kebaikan, persuasif. Nah, ini persuasif, ajakan, bujukan kepada masyarakat. Jadi nomor 2 itu adalah persuasif. Jadi nomor 2 salah. Nah, terus gerobak milik pedagang kaki lima di trotoar diangkut paksa. Nah, kata-katanya adalah diangkut paksanya itu. Diangkut paksa. Nah, itu adalah kursif. Aparat kepolisian memberikan penyuluhan. Nah, penyuluhan itu bentuk daripada persuasif. Itu bentuk daripada persuasif. Jadi sudah jelas yang ada 2 dan 4 salah. Yang ada 2 salah. Ya. Yang ada 4 salah. Nah, jadi jawabannya 1, 3, dan 5. Oke, semoga paham ya. Itu untuk nomor 7. Kita waktunya udah lewat, mari kita selesaikan dulu. Nomor 8. Di sini lihat-lihat kalimatnya. Nomor 8 ada contoh lain agak lebih susah. Nah, masih ketemu preventif. Kenapa keluar lagi? Ini ada metode yang kamu betul-betul harus hati-hati menentukannya. Nanti minta preventif, mencegah sebelum peristiwanya terjadi. Nah, kalau kamu perhatikan susah menentukannya. Untuk soal ini agak susah. Tapi kita akan punya patokan begini. Lihat ya, polisi memasang polis lain setelah terjadi perampokan. Nah, kan ada kata-kata pentingnya adalah setelah. Berarti kan setelah kan. Berarti telah terjadi. Kalau preventif kan sebelum menjadi. Jadi yang ada 1 salah, udah bisa dicoret kita. Preventif sebelum peristiwanya terjadi. Di sini kalimatnya polisi memasang ini setelah terjadi perampokan. Berarti telah terjadi, bukan sebelum terjadi. Apalagi misalnya gitu loh. Setelah itu, penyuluhan bahaya seks bebas oleh Yayasan AIDS Indonesia. Emang seks bebas sebelum penyuluhan ini nggak terjadi? Telah terjadi. Jangankan di zaman sekarang, di zaman saya pun telah terjadi. Saya anak tahun 70-an, kamu anak tahun 90-an. Beda berapa tahun gitu kan. Nah, jadi artinya itu sebenarnya sudah terjadi, cuman pada waktu dibilang kata penyuluhan ini kan untuk mencegah agar yang telah terjadi itu tidak terjadi lagi. Jadi kan berbau antisipasi, tapi ada penyuluhan. Nah, terus apa lagi misalnya di sini? Seorang guru menasihati muridnya, menasihati.
Yang berharap dia tidak mengulang kesalahan yang sama. Kan kira-kira gitu. Nyambung nggak? Terus kebiasaan melakukan dialog antara warga agar lingkungan aman. Kan gitu kan? Nah, ini kan berarti kan preventif. Kita berdialog. Kalau di RT itu faktanya gini. Di RT yang bagus itu harusnya ada pertemuan. Warga nggak usah tiap bulan, beberapa bulan sekali. Kenapa? Kalau kita sering ketemu, kalau kita bercanda tidak menyakitkan lagi. Toleransi kita tuh makin tinggi. Tapi kalau kita nggak ketemu, jarang ketemu, kita bercanda kita nggak nyambung. Dan dari pengalaman di lapangan, saya melihat bahwa yang jadi masalah adalah orang-orang yang nggak mau datang ke pertemuan. Orang-orang yang tidak mau berbaur dengan masyarakat di sekitarnya. Dia suka merasa bahwa kehadirannya bisa digantikan dengan uang. Jadi misalnya dia nggak kerja bakti, ya, dia ganti dengan memberikan makanan dan minuman kepada orang yang kerja bakti. Dia merasa bisa mewakili itu, padahal bukan itu yang dicari. Kita sama-sama merasa berkepentingan terhadap tempat tinggal kita. Nah, jadi singkat cerita, ini penyuluhan, kan ada kata penyuluhan kan mencegah. Nah, ini ada kata-kata kebiasaan melakukan dialog. Nah, dialog itu mendekatkan, itu bisa mencegah kesalahpahaman. Itulah sebabnya jawabannya 2, 4, dan 5. Ini kan kalau ini udah jelas salah nih. Nah, jadi jawabannya ini 2, 4, dan 5. Udah jelas. Oke, kita selesaikan dulu. Kita kembali lagi, tinggal memastikan jawaban aja karena teorinya sudah diingetin, waktunya habis, tapi saya jawab aja dulu. Kemudian nomor 9, di sini ada kata-kata lembaga sosial yang bertugas menjatuhi hukuman. Nah, kalau hukuman ini kadang-kadang adik-adik jangan salah pilih istilah ya. Hukuman. Di sini kan ada terasa bisa ini, hukuman kan. Pada waktu dia ngomong kata hukuman, berarti bisa polisi, bisa pengadilan, nah, bisa kejaksaan. Maka kalau polisi itu hanya ngumpulin data kejahatannya mereka, mencari data-data penyimpangannya. Kejaksaan itu biasanya berhubungan dengan tingkah laku perdata. Nah, kalau yang berhubungan dengan model ini kan termasuk pidana nih. Nah, maka dia masuk kategori tugas kepolisian. Kepolisian penyidiknya, pemutusnya adalah lembaga pengadilan. Nah, maka ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Jawabannya adalah C. Itu maksudnya, mohon maaf agak cepat dikit. Terakhir, yang nomor terakhir. Itu udah jelas maksudnya tidak ada perubahan jawaban. Nomor terakhir, nomor 10. Nah, konsentrasi terakhir. Singkat cerita, ini kan ada kata-kata kursi. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah kursi dengan cara kekerasan. Mediasi oleh pihak ketiga yang bersifat netral. Arbitrasi pihak ketiga yang bersifat formal. Ini non formal, ini formal. Mediasi non formal, arbitrasi formal. Negosiasi kan perundingan. Majority rule itu adalah orang yang menguasai peraturan atau hukum lebih dominan. Nah, maka di sini ada kata-kata, ya jelas sekali ada kata-kata pihak yang mengalami konflik, ada dua pihak meminta bantuan pihak yang lain, berarti pihak ketiga. Nah, waktu dibilang pihak ketiga, maka pilihannya cuma ini yang bisa yang masih mungkin. Pihak ketiga itu cuma ada 2, mediasi, arbitrasi, sama konsiliasi. Tapi di sini ada kata-kata penunjang berikutnya, diberi kebebasan memberikan keputusan. Jadi pihak yang berkonflik diberi kebebasan mau ngambil yang mana, artinya pihak ketiga tidak memaksa. Kalau arbitrase itu keputusan memaksa, kalau mediasi berupa saran, masukan, dan pendapat saja. Itulah sebabnya jawabannya B. Nah, bagian ini nanti akan kita bahas lagi di bab-bab lain, karena ini adalah ujung daripada bab penyimpangan itu harus diselesaikan dengan aturan-aturan telah disepakati. Nanti diperdalam karena ada 11 cara, yang ini itu sebetulnya ada kurang lebih 12 cara menyelesaikan konflik di dalam sosiologi. Oke, itulah sebabnya jawabannya B. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan kenapa itu kuncinya. Jadi tidak ada yang dirubah di kuncinya. Semoga paham. Untuk sesi pertama sampai di sini dulu karena ada butuh istirahat dulu. Saya akhiri dengan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua.